Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Rewatch atau Rewatch Channel. Kali ini saya akan membahas sebuah buku tasawuf, yaitu buku Pintar Tasawuf, Memahami Spiritual Islam dan Tarekat, yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini bukunya, buku Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu buku Pintar Tasawuf. Bagi teman-teman para pengunjung Rewatch Channel, bisa mencari buku ini ke penerbitnya maupun di perpustakaan. Bagi yang ingin tahu lebih dalam tentang tasawuf dan tahap-tahapannya, bisa belajar dari buku ini yang dikarang oleh Syekh yang sangat masyhur dan terkenal dan disegani di dunia Islam, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, buku ini dikarang oleh beliau, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Zaman, cetakan 1 2012. Buku ini tebalnya sekitar 186 halaman. Pembahasannya tentang etika-etika bergaul, ya, etika-etika dalam hubungannya dengan kehidupan sesama manusia maupun kehidupan dengan Tuhannya. Kita tengok pada halaman 7, dibahas tentang definisi-definisi dasar seperti iradah, murid dan murad. Iradah, kehendak, adalah meninggalkan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Manifestasi adalah kegairahan hati untuk mencari Allah dan meninggalkan apapun selainnya. Jika seorang hamba meninggalkan ibadah dan masih diselimuti oleh bias kepentingan dunia dan akhirat, maka ia telah mencapai kemurnian iradah dari segala kepentingan. Sebab iradah merupakan hulu segala hal yang kemudian diikuti al-qasd atau niat, lantas diwujudkan dalam perbuatan. Iradah merupakan langkah permulaan bagi setiap salik atau orang yang menempuh jalan ini. Stasiun pertama setiap qasid, orang yang mengemban niat iradah. Allah berfirman, janganlah kamu mengusir orang-orang menyeru Tuhannya pada pagi dan petang hari, sedang mereka menghendaki keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pengertian dari iradah. Kemudian murid artinya adalah orang yang memiliki iradah. Seorang murid selalu antusias menghadapi dan mentaati Allah sembari berpaling dari selainnya. Ia mendengarkan firman Tuhan lantas mengamalkan sembari menutup telinga dan dari selainnya. Seorang murid menyadari betul sabda Nabi SAW, kecintaanmu kepada suatu akan membuatmu buta dan tuli, yakni buta dan tuli dari selain yang kau cintai, karena kesibukanmu dan apa yang engkau cintai. Sebab seorang belum dikatakan mencintai kalau belum berkehendak, belum dianggap berkehendak kalau tidak memurnikan kehendaknya dari selain ridhonya, dan kehendaknya tidak betul-betul murni sampai bara ketakutan merasuki hatinya dan membakar semua yang ada di sana. Allah berfirman, apabila raja-raja memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina. Iradah merupakan bara api yang dapat melenyapkan segala kegelisahan, sehingga seorang murid tidur ketika mengantuk saja, maka makan hanya ketika lapar dan berbicara seperlunya. Ia selalu menasihati dirinya dan tidak pernah menanggapi nafsu dan kenikmatan. Itulah diantaranya pembahasan tentang iradah, murid dan murad yang dibahas dalam buku ini. Kemudian di halaman 13 ada kutipan hadis qudsi yang artinya, jika aku sudah mencintainya, aku akan menjadi pendengarannya, penglihatannya, lisannya, tangannya, kakinya, dan hatinya atau pikirannya. Sehingga denganku ia mendengar, denganku ia melihat, denganku ia berbicara, denganku ia berfikir, dan denganku ia memukul. Hadis qudsi. Itu bisa ditemui pada halaman 13.
Kemudian halaman 15 dibahas tentang perbedaan antara murid dan murad. Murid mencari sementara murad dicari. Ibadah murid adalah mujahadat, sedangkan ibadah murad adalah mauhibah, anugerah pemberian. Murid ada, maujud, sedangkan murad lebur atau fani. Murid beramal demi imbalan, sedangkan murad tidak memandang amal, akan tetapi ia memandang taufik dan anugerah. Murid beramal dengan meniti satu jalan, sedangkan murad di atas keseluruhan jalan. Murid memandang dengan cahaya Allah, sedangkan murad memandang dengan Allah. Murid beraktivitas atas dasar perintah Allah, sedangkan murad dengan perbuatan Allah. Murid menentang hawa nafsu, sedangkan murad bebas dari kehendak dan angan-angan. Murid mendekat, sedangkan murad didekati. Murid melindungi, sedangkan murad diantar dan mencapai Tuhan yang merupakan capaian tertinggi. Itulah diantara perbedaan murad dan murid. Itulah diantara yang dibahas dalam buku ini. Untuk lebih lanjut bisa dibaca dan dicari kembali tentang buku Pintar Tasawuf. Mudah-mudahan memotivasi kita untuk mengenal lebih jauh tentang ilmu tasawuf itu sendiri.